Hai guys, saya Kemal. Di video kali ini saya akan membahas materi sistem informasi manajemen dengan judul mengelola sistem informasi di era digital. Sistem informasi telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari bisnis modern karena membantu perusahaan bersaing di pasar global, membuat keputusan yang lebih baik, dan melindungi data mereka dari ancaman digital. Nah, di video kali ini kita akan membahas bagaimana teknologi seperti e-commerce, sistem pendukung keputusan, pengembangan solusi IT, serta tantangan etika dan keamanan memainkan peran penting dalam cara bisnis beroperasi. Yuk, mari kita mulai pembahasan ini bersama-sama. Nah, pada pertama kita akan membahas tentang sistem e-commerce. Nah, apa sih e-commerce itu? E-commerce adalah sistem yang memungkinkan perusahaan menjual produk dan layanan mereka melalui. Ini tidak hanya memberikan kenyamanan bagi pelanggan, tetapi juga memperluas jangkauan bisnis ke pasar. Nah, berkat e-commerce ini, batasan geografi itu hampir tidak lagi relevan. Kesuksesan dalam e-commerce sangat bergantung pada beberapa hal, seperti desain platform yang responsif, sistem pembayaran yang aman, navigasi yang intuitif, dan layanan pelanggan yang tanggap. Ketika elemen-elemen ini digabungkan, mereka akan menciptakan pengalaman berbelanja yang tak terlupakan bagi pengguna. Contohnya, seperti di aplikasi Amazon. Mereka itu telah mengoptimalkan setiap aspek operasional mereka melalui rekomendasi produk berbasis AI hingga pengiriman dalam waktu 1 hari. Nah, itu menjadikan standar emas dalam dunia e-commerce. Nah, berikutnya SEO dan visibilitas online. SEO atau Search Engine Optimization juga memainkan peran kunci. Dengan teknik SEO yang efektif, perusahaan dapat meningkatkan peringkat mereka di mesin pencari seperti Google, menjangkau audiens yang lebih luas, dan meningkatkan tingkat konversi penjualan mereka. Nah, kita masuk yang kedua, yaitu sistem pendukung keputusan. Nah, sistem pendukung keputusan atau DSS ini merupakan alat digital yang membantu para pemimpin bisnis menganalisis data besar untuk membuat keputusan yang lebih profesional dan strategis. Dengan DSS ini, data yang kompleks dapat disederhanakan menjadi wawasan yang rasional. Untuk manfaat DSS dalam pengambilan keputusan itu, misalnya DSS dapat digunakan untuk mengidentifikasikan penjualan cepat, mengevaluasi performa produk, atau bahkan memprediksi potensi gangguan pasar. Nah, dengan informasi ini, manajer itu dapat membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Nah, contoh penggunaan DSS ini, bayangkan sebuah perusahaan retail yang harus menentukan produk mana yang harus dipromosikan selama musim liburan. Nah, dengan DSS ini mereka bisa menganalisis data penjualan tahun sebelumnya untuk membuat prediksi dan mengoptimalkan inventory digital. Teknologi modern yang mendukung DSS. Nah, ini teknologi modern itu seperti OLAP atau Online Analytical Processing. Ini memungkinkan analisis multidimensi, sementara data mining itu membantu menemukan pola tersembunyi dalam data. Nah, semua ini meningkatkan kemampuan bisnis untuk mengambil keputusan berdasarkan bukti, bukan asumsi. Nah, kita masuk ke bagian yang ketiga, yaitu pengembangan solusi bisnis atau IT. Pengembangan solusi bisnis atau IT itu melibatkan serangkaian langkah, mulai dari memahami kebutuhan pengguna, merancang solusi, hingga mengimplementasikan dan memelihara sistem tersebut.
Setiap tahap ini membutuhkan kerjasama antara tim teknis dan pengguna bisnis. Tantangan utama dalam hal tersebut yaitu proses ini tidak mudah. Tantangan seperti resistensi terhadap perubahan, kurangnya pelatihan pengguna, dan biaya implementasi yang tinggi sering menjadi penghalang. Tanpa perancangan yang matang, proyek seperti ini beresiko kegagalan. Contoh yang sering ditemui itu yaitu seperti implementasi sistem ERP. ERP itu mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis seperti keuangan, produksi, dan keberhasilan dalam satu sistem. Dan namun keberhasilan ERP itu sering kali bergantung pada dukungan manajemen puncak dan melibatkan pengguna akhir. Tips untuk meningkatkan partisipasi pengguna. Untuk memastikan keberhasilan, penting untuk melibatkan pengguna sejak awal proses pengembangan, memberikan pelatihan yang memadai, dan mendengarkan umpan balik mereka. Hal ini akan menciptakan rasa kepemilikan dan meningkatkan adopsi sistem. Nah, kita masuk ke bagian yang terakhir, yaitu tantangan etika dan keamanan. Dampak teknologi pada keamanan dan etika itu dengan berkembangnya teknologi, ancaman keamanan seperti cybercrime semakin meningkat. Perusahaan itu harus menghadapi ancaman seperti peretasan, phishing, dan malware. Di sisi lain, muncul pula isu etika seperti privasi data dan pengguna. Misalnya kebocoran data besar yang dialami oleh perusahaan seperti Facebook dan Yahoo. Nah, itu menunjukkan betapa pentingnya perlindungan data. Insiden-insiden ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mengikis kepercayaan pelanggan. Untuk mengelola resiko dengan teknologi itu, perusahaan dapat melindungi diri dengan mengadopsi teknologi dan keamanan seperti firewall, enkripsi data, dan sistem autentikasi multifaktor. Selain itu, pelatihan karyawan untuk mengenali ancaman keamanan juga sangat. Tetapi inovasi teknologi juga harus diiringi dengan tanggung jawab. Misalnya penggunaan data pelanggan harus dilakukan secara transparan, dan penggunaan teknologi AI harus mempertimbangkan etisnya terhadap masyarakat. Setelah kita membahas materi tadi, selanjutnya kita akan membahas studi kasus mengenai materi tadi, yaitu ada perusahaan Starbucks. Perusahaan Starbucks adalah salah satu jaringan kedai kopi terbesar di dunia yang dikenal dengan inovasinya dalam pengalaman pelanggan. Selain menjual produk kopi, Starbucks juga berfokus pada penerapan teknologi untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan. Strategi ini telah menjadikan Starbucks sebagai pemimpin dalam industri minuman dengan pendekatan berbasis digital. Starbucks memanfaatkan e-commerce untuk menciptakan pengalaman pelanggan yang personal dan efisien. Salah satu inovasi utama mereka adalah aplikasi yang memungkinkan pelanggan memesan dan membayar sebelum tiba di toko. Dengan aplikasi ini, pelanggan tidak perlu mengantri untuk memesan kopi mereka. Hal tersebut menciptakan pengalaman yang lebih nyaman dan cepat. Selain itu, aplikasi ini juga mendukung program loyalitas Starbucks Reward yang memungkinkan pelanggan itu mengumpulkan poin untuk setiap pembelian. Poin ini nantinya dapat ditukar dengan produk gratis atau diskon.
Data dari aplikasi ini juga digunakan untuk memahami kebiasaan pelanggan dan menawarkan promosi yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi mereka. Misalnya untuk pelanggan yang sering memesan minuman dingin mungkin akan menerima diskon khusus untuk jenis minuman tersebut. Strategi ini menunjukkan bagaimana e-commerce dapat mendukung loyalitas pelanggan dan meningkatkan penjualan. Hasil dari penerapan ini sangat signifikan di mana transaksi melalui aplikasi mobile menyumbang lebih dari 25% dari total penjualan Starbucks di Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan betapa efektifnya integrasi e-commerce dalam operasional. Starbucks juga memanfaatkan decision support system atau DSS untuk mendukung keputusan bisnis strategis. Salah satu penerapannya adalah dalam analisis lokasi untuk pembukaan toko baru. DSS ini digunakan untuk menganalisis data seperti demografi, pola lalu lintas, dan jarak dengan toko lain. Dengan informasi ini, Starbucks dapat membuka toko di lokasi yang strategis dan selain itu, DSS juga digunakan untuk memprediksi tren produk. Misalnya dengan menganalisis data pelanggan, Starbucks dapat memutuskan produk musiman mana yang akan diprioritaskan. Penggunaan DSS memungkinkan Starbucks untuk membuat keputusan berbasis data yang mengurangi risiko dan meningkatkan peluang keberhasilan setiap strategi yang mereka jalankan. Starbucks telah berhasil mengimplementasikan sistem Enterprise Resource Planning atau ERP untuk mengintegrasikan proses operasional mereka secara global. ERP digunakan untuk mengelola rantai pasokan secara efisien, mulai dari petani kopi hingga kedai kopi di seluruh dunia. Dengan sistem ini, Starbucks dapat melacak bahan baku, memastikan ketersediaan stok, dan meminimalkan pemborosan. Namun, proses implementasi ERP ini tidaklah tanpa tantangan. Proses implementasi ERP ini tidaklah tanpa tantangan. Salah satu kendala utama adalah resistansi dari karyawan terhadap sistem baru. Untuk mengatasi hal ini, Starbucks itu menyediakan pelatihan yang intensif dan melibatkan karyawan dalam proses pengembangan secara pendekatan ini memastikan bahwa pengguna merasa nyaman dengan sistem baru dan mendukung transisi yang lebih mulus. Hasilnya, ERP ini membantu Starbucks mengurangi biaya logistik hingga 15% dan mempercepat waktu respon terhadap permintaan pasar yang pada akhirnya meningkatkan efisiensi operasional mereka. Sebagai perusahaan yang mengandalkan teknologi digital, Starbucks juga menghadapi tantangan dalam menjaga keamanan data dan menjalankan bisnis dengan etika yang baik. Salah satu fokus utama mereka adalah privasi dan data pelanggan, terutama data yang dikumpulkan melalui aplikasi mobile. Nah, untuk melindungi data ini, Starbucks itu menggunakan teknologi enkripsi canggih dan sistem autentikasi dua faktor. Langkah-langkah ini memastikan bahwa data pelanggan aman dari ancaman cybercrime seperti peretasan dan pencurian identitas. Selain itu, Starbucks juga memastikan bahwa data pelanggan hanya digunakan untuk meningkatkan pengalaman mereka, bukan untuk tujuan yang tidak etis. Perusahaan ini juga menerapkan kebijakan privasi yang transparan, sehingga pelanggan itu tahu bagaimana data mereka digunakan. Dan langkah ini penting untuk menjaga kepercayaan pelanggan dan memastikan reputasi perusahaan tetap baik. Dengan pendekatan ini, Starbucks tidak hanya melindungi data pelanggan, tetapi memimpin dengan contoh sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial. Nah, di akhir video ini kita telah membahas bagaimana e-commerce, DSS, pengembangan solusi IT, dan pengelolaan tantangan etika dan keamanan itu berkontribusi terhadap keberhasilan bisnis di era digital saat ini. Teknologi adalah alat yang kuat, tetapi tanggung jawab ada pada kita untuk menggunakannya secara bijak. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video yang lain.